sebelum kita melanjutkan materi kita, sebaiknya kita mengucapkan syukur pada Tuhan. Oke. Oleh karena itu, saya minta satu orang pimpin kita doa. Kita berdiri. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan limpahan hadirat-Mu, karena Engkau telah melindungi kami dari tadi pagi hingga saat ini dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran. Utuslah Roh Kudus-Mu agar menyertai kami hingga kami dapat menerima pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan baik. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Baik, silakan dulu. Terima kasih, Bu. Berkitalah Sena. Heribertus. Hadir, Ibu. Gracela. Immanuel. Alfa. Rosina Kevi. Sergio. hadir Ibu. Ciprianus. Hadir, Ibu. Stefania. Stefanus Lake. Hadir, Ibu. Stefanus Aswar. Hadir, Ibu. Teresia Kue. Teresia Mau. Melania. Oke, baik. Jadi yang tidak hadir 2 orang. Mereka kenapa? Alfa. Oke, tanpa berita toh? Ya, Ibu. Baik, sebelum kita lanjut, kita menyanyikan sebuah lagu nasional. Lagu apa? Garuda Pancasila. Oke, kita berdiri. Silakan, Eva. Silakan, Eva. Atau siapa? Desa. Tessa, silakan. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih, Bu. Oke, apakah kalian masih ingat pelajaran pertemuan kali lalu? Masih, Bu. Yaitu tentang apa? Tentang otot. Oke, baik. Pelajaran kita hari ini kita lihat, jadi kita KD 3.5. Siapa yang bisa baca? Silakan, Teresia. Menganalisis hubungan antara struktur jaringan kromosom organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan Bioproses. proses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Ya. Terus KD 4.5-nya Mengajikan kajian tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Oke, terus IPK-nya siapa yang mau baca? IPK dari 3.5 yaitu yang pertama adalah menganalisis penyebab terjadinya kelainan atau gangguan pada sistem gerak. Yang kedua, mengidentifikasi
saya siapkan ada video dan ada gambar. Pertama kita lihat videonya. Kejadian tak terduga dialami oleh pemain belakang Stoke City, Ryan Shawcross, dalam laga persahabatan melawan Leicester City. Kejadian bermula saat bek asli Inggris duel berebut bola dengan pemain sayap Leicester City, Mark Albrighton. Shawcross melakukan sapuan terhadap bola dengan menggunakan teknik menekel bola di area pertahanan Stoke City. Naas bagi pemain berusia 31 tahun itu, kaki kirinya berada dalam posisi yang tidak benar saat melakukan tackle. Kaki kiri Shawcross tampak tertekuk ketika menjadi tumpuan tubuhnya saat melakukan tackle. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, hasil ronsen menunjukkan bahwa ada kelainan pada sistem gerak, yaitu di daerah sekitar pergelangan kaki. Sudah nonton? Sudah, Ibu. Apa kaitan video ini dengan pelajaran kita hari ini? Dia menceritakan tentang apa? Kelainan pada sistem tubuh. Coba? Sudah nonton atau mau ulang? Lagi, Bu. Kejadian tak terduga dialami oleh pemain belakang Stoke City, Ryan Shawcross, dalam laga persahabatan melawan Leicester City. Kejadian bermula saat bek asli Inggris duel berebut bola dengan pemain sayap Leicester City, Mark Albrighton. Shawcross melakukan sapuan terhadap bola dengan menggunakan teknik menekel bola di area pertahanan Stoke City. Naas bagi pemain berusia 31 tahun itu, kaki kirinya berada dalam posisi yang tidak benar saat melakukan tackle. Kaki kiri Shawcross tampak tertekuk ketika menjadi tumpuan tubuhnya saat melakukan tackle. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, hasil ronsen menunjukkan bahwa ada kelainan pada sistem gerak, yaitu di daerah sekitar pergelangan kaki. Oke, sudah. Siapa yang bisa mengemukakan apa yang diceritakan di video ini dan kaitannya dengan pelajaran kita hari ini? Coba. Bisa kok? Salvator? Bisa? Jadi? Ada yang bisa, Eva? Yang dibahas pada video tersebut adalah kelainan pada Pemain bola kaki kenapa kan? Dia mengalami kelainan apa? pada sistem gerak. Ya, terutama pada apanya? Pergelangan kaki. Pergelangan kaki. Oke, baik. Jadi itu mungkin masih ada. Jadi ibu juga siapkan gambar. Coba perhatikan gambar. Coba sebutkan masalah-masalah yang ditampilkan pada gambar. Itu apa-apa saja? Kelainan pada tulang belakang. Kelainan pada tulang belakang. Apalagi? Patah tulang. Apalagi? Tetanus. Apalagi? Gangguan pada otot. Apalagi? Kelainan pada persendian. Terus tadi kita juga bahas tentang teknologi yang membantu. Nah, perhatikan ini. Apa ini? Ini teknologi yang membantu kelainan pada sistem gerak. Oke, jadi berdasarkan gambar video yang ditampilkan, kalian bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan yang akan kamu selesaikan.
Misalnya tadi pada video, pemain bola kaki mengalami cedera pada bagian pergelangan kakinya. Jadi nanti kira-kira apa yang menyebabkan? Terus tadi pada gambar, kelainan pada tulang belakang, apa-apa saja. Patah tulang, bisa? Bisa. Oke. Sekarang kita bagi kelompok. Saya sebutkan namanya di sini, langsung bentuk kelompok. Kelompok yang pertama, Stefania, Heri, Sipri, dan Gresela. Di depan sini, silakan bergabung. Kelompok kedua, Stefanus Oswald, Teresia Kue, Melania, dan Sergio. Silakan di situ, di Teresia situ juga. Silakan. Kelompok ketiga, Stefanus Lake, Teresia Koi, Sarian Kimau. Teresia tadi sudah di kelompok dua kan? Teresia mau bergita. Kita belum kan? Berarti kita masuk kelompok 3. Silakan baca langkah-langkah untuk mengerjakan LKPD tersebut. Jadi misalnya berdasarkan gambar, apa yang menyebabkan kelainan pada tulang belakang? Bisa toh? Silakan. Jadi kamu merumuskan pertanyaan harus sesuai IPK yang tadi. Oke. Kamu menemukan sendiri. Iya, dari gambar, dari video tadi.
Jadi ada gambar di LKPD itu, silakan perhatikan. Lalu video tadi sudah ditayang. Hati-hati. Bisa. Ada 3 orang di belakang menilai kamu. Tergantung cepat. Jalan yang Anda alami adalah peradangan akibat tusuk paku tusuk. Maka cara untuk mengatasinya yang pertama ialah mencuci luka di air mengalir selama 15 menit. Yang kedua, bersihkan luka dari kotoran yang arah. 3. Lalu berikan salep antiseptik atau antibiotik. Yang keempat, tutup luka dengan kain kasar atau steril. 5. Konsumsi obat peredaran nyeri seperti paracetamol.
Maka jawaban kami terima. Iya, terima. Oke. Masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Mengalami kelainan pada tulang belakang. Kalau kita yang normal, apa tulang belakang kita? Betul? Oke, jadi mungkin jawabannya seperti itu. Terima kasih didiskusikan. Sekian dan terima kasih. Oke, kita tepuk tangan itu. Oke, baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Oke, dari hasil diskusi dari materi kita hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Oke, baik. Nah, bahwa hari ini kita membahas kelainan dan teknologi yang membantu sistem gerak pada manusia. Oke, jadi kelainan pada tulang yang pertama itu patah tulang itu dibagi menjadi 4. Itu ada fraktura sederhana, fraktura kompleks, dan fraktura tak lengkap, dan fraktura remuk. Terus yang kedua, gangguan pada persendian. Itu ada dislokasi, terkilir, ankilosis, artritis. Terus yang berikut, kelainan pada tulang belakang. Itu ada skoliosis, kifosis, lordosis. Terus yang berikut, gangguan pada rangka karena gangguan fisiologis. Itu ada rakitis, mikrosefalus, osteoporosis, dan kelainan lainnya. Terus kelainan pada otot. Itu ada atrofi, hipertrofi, kejang otot, kaku leher, tetanus, dan miastema. Distrofi otot, hernia abdominalis. Oke, terus yang berikut, kira-kira teknologi yang membantu kelainan. Jadi apa-apa saja. Pernah lihat orang yang menggunakan gips? Atau kita bilang, lebih kita kenal bilang ada yang menggunakan kaki palsu. Pernah lihat? Itu salah satu contoh teknologi yang membantu kelainan. Terus ada itu teknologi modern, ada juga teknologi konvensional. Contohnya seperti apa? Tradisional. Kalau kita silakan. Kalau kursi roda termasuk tidak? Termasuk. Bagaimana? Termasuk atau tidak? Termasuk. Terus tadi saya tanyakan teknologi tradisional. Contohnya orang yang jatuh dari pohon asam dan tulangnya patah. Kira-kira kalau dia kita tidak bawa ke rumah sakit karena masih ada orang yang bisa perbaiki toh. Nah, itu contoh teknologi tradisional.
Jadi pasang kayu, kalau kakinya patah dia bisa pasang kayu di dia punya kaki. Ada obat tradisionalnya untuk bisa menyembuhkan. Ada obatnya, bukan dia pasang kayunya saja, tapi ada obatnya. Oke, baik. Dari materi tadi masih ada yang ingin bertanya? Masih? Pas? Oke, baik. Terima kasih. Oke. Saya mau tanya satu pertanyaan dulu. Tadi kamu diskusi. Tadi ada yang bilang cara mengatasi kelainan pada tulang. Salah satunya adalah vitamin D. Vitamin D itu sumber utamanya apa? Apa? Eva? Meyakinkan ibu. Sinar? Sinar Satu sumber vitamin D adalah sinar matahari pagi. Jadi pagi-pagi silakan berjemur diri. Ya. Jadi matahari ini juga berfungsi untuk tubuh kita. Oke, baik. Pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Siapkan diri karena ini pertemuan terakhir dari sistem gerak pada manusia. Maka kita belajar untuk pertemuan berikutnya kita ulangan. Bisa toh? Silakan belajar kembali materi yang sudah kita pelajari pada materi sistem gerak pada manusia. Baik, terima kasih dan harap belajar kembali materi yang sudah dapat. Bisa toh? Bisa. Baik, tugasnya silakan lihat di buku dan kerjakan halaman 105. Bisa toh? Bisa. Ibu. Baik. Oke. Baik, kita menutupi kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan kita berdiri. Dan salah satu orang silakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan ke depan hadiratmu, karena Engkau telah membimbing kami dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Ya Allah Bapa di dalam surga, semoga pelajaran yang diberikan oleh Ibu Guru bisa kami cermati dan bisa kami pelajari lebih lanjut agar kami bisa memahami materi yang diberikan. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.